Jadi ketika kita ingin men-attract ya, ingin menarik perhatian yang namanya kaum milenial atau generasi Y, maka kita harus bisa menciptakan kantor ya, sebuah entitas kantor itu sebagai sebuah community. Jadi sebuah komunitas. Jadi kantor itu bukan lagi tempat kita datang formal bekerja gitu kan, namun sebuah komunitas yang dimana komunitas ini memiliki passion yang sama untuk membesarkan sesuatu. Nah, halo bos, selamat siang semuanya. Bertemu lagi dengan saya di sesi Coach Rama berbagi strategi. Bos, kali ini kita akan melanjutkan strategi manajemen yang kemarin sudah sempat kita bahas setengah. Tema kita masih di 8 mindset generasi Y atau yang disebut juga dengan di milenial. Oke. Jadi 4 mindset sudah kita bahas di part 1 dan ini adalah part yang kedua. Luar biasa tanggapannya bos. Jadi pertama kali saya posting itu di YouTube kami After Code Insight. Ingat di subscribe dan share, like, komen. Pertama kali saya posting itu di YouTube channel kita. Luar biasa sekali tanggapannya. Ada beberapa pertanyaan yang langsung masuk ke meja redaksi. Cia, bahasanya meja redaksi ya. Salah satu yang lucu adalah ada seorang klien yang bertanya, kenapa saya bisa tahu banget tentang mindset dari para milenial ini. Jadi saya jawab jawaban beliau dengan pertanyaan yang sederhana. Saya katakan sama beliau bahwa Bapak lupa ya umur saya berapa. Karena sering berpakaian resmi dan formal bos, sehingga kadang klien itu lupa bahwa saya ini masih termasuk golongan milenial. Jadi golongan teratas dari golongan milenial ya. Saya termasuk orang yang beruntung menjadi golongan milenial, namun juga dididik oleh para generasi X atau di X yang dulu menjadi atasan atau bos-bos saya. Oke bos, kita lanjutkan saja ya. 8 mindset generasi Y atau generasi milenial part 2. Jadi part 1 kemarin sudah kita bahas 1-4. Kita akan lanjutkan 4 lagi dari nomor 5 sampai dengan nomor 8. Kita lanjutkan. Nomor 5, generasi milenial atau Gen Y mindset itu adalah tentang thinking style. Oke. Nah, bagaimana sih thinking style seorang generasi milenial atau generasi Y ketika mereka dihadapkan terhadap sebuah masalah atau sebuah challenge? Maka seorang generasi milenial, pola pikirnya itu adalah praktikal. Jadi pola pikirnya adalah bagaimana mereka mencari cara paling praktis untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Atau yang kedua adalah mereka akan selalu berpikir how to simplify. Bagaimana menyederhanakan challenge, tantangan atau permasalahan yang sedang mereka hadapi sehingga bisa dikerjakan dengan cara yang paling sederhana, paling cepat ya, dan paling praktis. Berbeda dengan generasi X sebelumnya yang selalu berpikir ketika ada masalah adalah bagaimana menyelesaikannya secara terstruktur. Jadi harus A, B, C, D, E. Jadi inilah pola perbedaan yang ada dari Gen X dan juga Gen Y. Bahwa ketika Gen Y mendapatkan sebuah masalah, mereka akan berpikir bagaimana cara paling praktis dalam menyelesaikannya. Sedangkan generasi X selalu berpikir bagaimana seharusnya ini diselesaikan. Jadi bagaimana caranya menyelesaikan ini dengan benar. Jadi dua perbedaan ini yang kadang menjadi hambatan ya, atau menjadi pertentangan antara generasi X dan generasi Y dalam melihat dan menyelesaikan sebuah challenge permasalahan yang ada di dalam perusahaan. Jadi thinking style-nya berbeda. Satunya berpikir bagaimana seharusnya ini diselesaikan, sedangkan yang satunya berpikir bagaimana menyelesaikan ini dengan cepat. Sehingga inilah yang membuat perbedaannya bos. Oke. Berikutnya adalah nomor 6. Nah ini lebih menarik ini. Bagaimana seorang generasi milenial atau generasi Y melihat yang namanya learning. Nah,
pembelajaran gitu ya. Oke, cara belajar seorang generasi Y itu adalah kolaboratif, bos. Jadi berbeda dengan apa yang biasa dilakukan oleh generasi X, bahwa kalau belajar itu harus sendiri, ya, suasananya tenang, di depan ada buku, dia baca dengan tenang, dia tulis-tulis dengan tenang, dia stabilo dengan tenang, dia simpulkan dengan tenang, kemudian jadilah sebuah knowledge. Berbeda dengan seorang generasi Y atau milenial. Seorang milenial karena dia terbiasa pola pembelajaran ketika sekolah dulu, terbiasa dengan pola pembelajaran group discussion, sehingga pada akhirnya membuat mereka ketika bekerja memilih atau menggunakan pola pembelajaran persis sama seperti apa yang mereka ketahui. Kalau mereka disuruh belajar sendiri, bos, itu susahnya minta ampun. Jadi kalau Anda bilang atau Anda ngerasa bahwa ini tim saya generasi milenial ini susah sekali disuruh belajar, sebenarnya bukan susah belajar, bos. Sebenarnya yang terjadi adalah mereka tidak pernah diajarkan bagaimana belajar itu sendiri. Yang mereka lakukan biasanya ketika mereka di sekolah atau di kampus dulu, yang mereka lakukan adalah sebuah tema, dibentuk sebuah kelompok belajar, kemudian mereka bertemu di kelompok itu, saling berdiskusi, brainstorming, saling feedback satu sama lain, sehingga mereka mendapatkan sebuah knowledge yang baru berdasarkan pemahaman kolektif. Nah, dengan cara seperti ini, pada akhirnya mereka terbiasa dengan pola belajar kolaboratif bersama-sama, sehingga ada collective knowledge dan collective comprehension yang dimana mereka pada akhirnya saling mengisi satu sama lain. Sehingga kalau kita minta mereka untuk belajar sendiri, maka yang terjadi adalah mereka tidak akan mau, atau maupun tidak akan optimal, karena itu bukan cara belajar mereka yang mereka dapatkan sejak mereka duduk di bangku sekolah, gitu ya. Nah, terus yang kedua, bagaimana mereka memandang yang namanya edukasi, gitu kan? Seorang generasi milenial memandang edukasi atau pembelajaran sebagai sebuah expense. Nah, loh. Jadi ini pola pikirnya, bahwa ngikutin pelatihan, melanjutkan studi itu adalah sebuah expense, ya. Kecuali mereka merasa bahwa itu dibutuhkan. Karena sifatnya tadi yang adalah praktikal, ya, praktis gitu kan. Mereka tidak akan melakukan sesuatu kalau mereka merasa tidak ada benefitnya langsung yang didapatkan. Sehingga memandang yang namanya learning, ya, atau education, yang dimana mereka pikir sekarang saya belum butuh, itu menjadi sebuah expense. Bukan berarti mereka tidak mau, bos, hanya mereka belum melihat urgensinya. Jadi mungkin take note-nya adalah urgensi, ya. Ketika seorang generasi milenial atau Gen Y melihat ada urgensi untuk melanjutkan studi atau ada urgensi untuk mengikuti sebuah pelatihan, maka mereka akan berkomitmen luar biasa untuk melakukannya. Dan ingat, generasi milenial atau Gen Y adalah generasi yang melek teknologi. Mereka sangat sekali bisa dalam mencari informasi apapun di dunia informasi teknologi saat ini. Sehingga ketika mereka sudah berkomitmen untuk belajar, yang terjadi adalah pemahaman mereka, pengetahuan mereka akan sangat dalam dan akan sangat luas. Oke. Sehingga yang dibutuhkan adalah ketika kita ingin generasi Y ini untuk learning, maka kita harus ciptakan yang namanya urgensi. Berbeda dengan generasi X sebelumnya, ya. Kalau generasi X memang melihat pendidikan itu sebagai bridging objektif. Jadi edukasi itu adalah jembatan untuk mencapai objektif. Mereka bisa sabar untuk menunggu edukasi sekarang, objektifnya 5 tahun lagi. Kalau Gen Y itu tidak bisa. Mereka harus melihat bahwa kalau saya belajar sekarang, hasilnya begitu saja harus kelihatan. Itulah cara mereka dididik. Jadi ini mindset seorang generasi Y terhadap learning. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lanjut yang nomor 7. Yang nomor 7 adalah bagaimana seorang generasi Y atau generasi milenial melakukan decision making. Nah, ini yang menarik, ya. Jadi
kalau kita bicara tentang decision making itu tidak terlepas dari yang namanya leadership style ya. Kalau zaman dulu ketika kita belajar di kampus gitu, leadership style itu ada 3 secara garis besar. Ada yang namanya autokratik, ada yang namanya demokratik, ada yang namanya laissez-faire. Wah, silakan dibuka lagi bukunya. Nah, seorang generasi milenial, saya mau ngomong ketawa dulu ini ya. Seorang generasi milenial ketika mengambil sebuah keputusan, itu prinsipnya itu adalah tim yang melakukan atau mengambil keputusan. Jadi dia berbeda. Beda dengan generasi X sebelumnya yang berpikir bahwa tim itu dilibatkan dalam mengambil keputusan. Nah, beda ya. Jadi ketika kita bicara tentang pengambilan keputusan, nah, oke guys, sekarang kita masuk ke mindset yang ke-7 dari seorang generasi milenial. Ini sudah mulai berbahaya ini bahasanya ya. Oke, yang ke-7 dari mindset seorang generasi milenial atau generasi Y itu adalah tentang decision making. Nah, ketika kita bicara tentang decision making ini guys, kita akan berbicara tidak akan lepas dari yang namanya leadership style. Jadi kalau zaman dulu ketika kita di kampus, kita kenal ada 3 jenis leadership style. Ada authoritarian atau autokratik, orang bilang. Ada demokrasi atau demokratik. Ada yang satunya laissez-faire. Nah, 3 ini berbeda dan menentukan bagaimana cara keputusan diambil dalam pola kepemimpinan. Karena decision making itu pasti hubungannya dengan leadership ya. Nggak akan jauh-jauh lah dari sana. Jadi ketika kita bicara tentang Gen Y atau generasi milenial, leadership style dalam decision makingnya seperti apa sih yang akan mereka gunakan atau cocok untuk mereka gitu ya. Pertama kita cek yang namanya authoritarian atau autokratik. Ketika kita bicara seorang authoritarian atau autokratik leader, pengambilan keputusan itu murni diambil sesuai dengan hak veto dari leader atau pemimpinnya. Nah, berbeda dengan demokratik ya. Demokratik pengambilan keputusan itu melibatkan tim ya, melibatkan tim, namun tetap seorang pemimpin atau seorang leader ikut involve di sana dalam mengambil sebuah keputusan. Berbeda dengan laissez-faire yang satunya yang terakhir, pengambilan keputusan mereka adalah memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya kepada tim untuk mengambil sebuah keputusan. Atasan sedikit sekali mengikut campur dalam pengambilan keputusan hanya apabila dirasa itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, menyikapi dari 3 sistem atau pola kepemimpinan tersebut, yang manakah yang baik digunakan untuk Gen Y atau generasi milenial? Anda benar. Pasti sudah bisa menduga ya. Ketika kita bicara tentang pengambilan keputusan untuk generasi Y atau generasi milenial, yang paling tepat digunakan bagi mereka itu adalah penggabungan. Karena ini semua pengambilan keputusan sesuai dengan situasinya ya guys. Pengambilan keputusan merupakan penggabungan dari demokratik dan laissez-faire. Sehingga bagaimana cara kita memimpin dengan autokratik itu akan mematikan kreativitas, mematikan semangat, mematikan motivasi, dan mematikan yang namanya giroh atau semangat mereka untuk bekerja terbaik dengan Anda. Sehingga ketika kita bicara tentang decision making seorang generasi Y atau generasi milenial, kita sebut sebagai team decided. Ya. Jadi team decided itu bukan berarti atasan tidak ikut. Yang namanya team decided bagi seorang generasi milenial, atasan atau bos itu adalah tim juga. Jadi nggak ada atasan dan tim, namun tim dan atasan bagi seorang generasi milenial itu melebur menjadi satu, menjadi yang namanya tim.
Sehingga ketika kita menjadi atasan, kayaknya di atas sudah kita bahas ya. Ketika kita menjadi atasan, maka jangan pernah berharap tim kita yang merupakan generasi milenial itu terlalu hormat dengan kita. Mereka akan menganggap kita sama-sama tim, sama-sama bekerja, cuma Anda adalah pemimpin tim. Jadi pemimpin tim, bukan atasan. Itu dua hal yang berbeda, guys. Oke, bos. Ya, jadi pola pengambilan keputusan bagi seorang generasi milenial itu adalah team decided. Maksudnya bagaimana? Kan ada dua tadi ya, gabungan antara demokratik dan laissez-faire. Ketika kita mengetahui bahwa kita memiliki tim yang sangat kompeten, yang memang sangat ahli di bidangnya, mengetahui permasalahan dengan dalam, maka pola pengambilan keputusan yang paling tepat untuk digunakan ketika kita memiliki tim generasi milenial adalah dengan menggunakan laissez-faire. Jadi memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada tim kita untuk mengambil keputusan strategis yang dimana kita hanya menonton dan menjadi penjaga gardunya saja gitu ya. Namun ketika seorang tim atau sekelompok tim ya, bukan seorang, sekelompok tim ini memiliki pengetahuan yang masih setengah-setengah 45% atau 75% seperti itu, dan beberapa orang yang tidak menguasai keseluruhan materi dengan lengkap, maka sebagai seorang pemimpin kita harus ikut turun ke bawah dan berdiskusi bersama mereka. Jadi take note-nya adalah bersama mereka, sehingga keputusan yang diambil dapat dikategorikan sebagai team decision ya, bukan team input ya, boss decide. Nah, kalau model seperti itu adalah pola decision making yang dilakukan oleh generasi X. Jadi atau disebut juga dengan team included. Jadi tim itu diajak, diincludekan dalam diskusi, namun pemimpinlah yang harus mengambil keputusannya. Berbeda dengan ketika kita bicara tentang generasi Y, generasi milenial, pemimpin itu dilibatkan dalam diskusi, namun pemimpin tidak memiliki hak veto dalam keputusan yang diambil. Pemimpin itu ikut majority voice, suara terbanyak dan terbaik yang disepakati bersama oleh tim dalam sebuah pengambilan keputusan. Terlihat bedanya ya. Dan yang terakhir, work environment. Bagaimana seorang generasi Y atau generasi milenial melihat yang namanya work environment. Nah, ini yang paling penting yang harus diubah, guys, ketika kita masih mengikuti pola organisasi zaman baheula, zaman dahulu atau old one. Jadi ketika kita ingin men-attract ya, ingin menarik perhatian yang namanya kaum milenial atau generasi Y, maka kita harus bisa menciptakan kantor ya, sebuah entitas kantor itu sebagai sebuah community. Jadi sebuah komunitas. Jadi kantor itu bukan lagi tempat kita datang formal bekerja gitu kan, namun sebuah komunitas yang dimana komunitas ini memiliki passion yang sama untuk membesarkan sesuatu. Nah, kan itu community ya. Jadi kalau kita bicara tentang komunitas, itu adalah sekelompok orang yang punya passion yang sama, bergabung, sehingga mereka bisa menghasilkan sebuah karya. Perusahaan pun, ketika kita ingin menarik milenial atau generasi Y, yang harus dilakukan adalah kita harus membangun sistem di mana dalam perusahaan itu tercipta yang namanya komunitas. Kesamaan passion, itu take note-nya ya. Kesamaan passion untuk menghasilkan sebuah karya bersama. Yang dimana karya, kalau kita bilang perusahaan itu pasti yang namanya kinerja dan result ya. Sehingga karya ya itu sangat penting ketika kita ingin mencapai hasil yang bagus. Inilah passion yang disebut oleh generasi milenial, yang dimana mereka harus masuk dalam sebuah komunitas. Berbeda dengan pola-pola yang dilakukan ketika masih dipegang oleh generasi X. Ketika kita bicara tentang generasi X, kantor itu adalah sebuah fungsional. Jadi kantor itu adalah sebuah fungsional yang dimana kita datang memang bertujuan untuk bekerja. Tidak ada sense of community, yang ada adalah
kewajiban ya, loyalty, yang dimana ketika kita datang memang niatnya adalah untuk bekerja. Berbeda dengan generasi milenial karena prinsipnya adalah komunitas. Mereka bergabung bersama karena memiliki passion yang sama untuk menghasilkan karya bersama-sama. Beda ya. Kemudian berikutnya, work environment yang harus dimiliki atau harus dibangun dalam sebuah perusahaan untuk menarik milenial itu adalah creative environment. Kemudian diverse environment. Oke, maksudnya gimana gitu ya? Maksudnya gimana? Jadi ketika kita ingin menarik para generasi Y atau generasi milenial itu attach ya, atau committed dalam perusahaan yang kita bangun, maka kita harus menciptakan lingkungan kerja, suasana kerja, budaya kerja yang kreatif. Kita harus melepaskan yang namanya space-space, batasan-batasan, termasuk juga tentang bagaimana cara kita mendesain layout kantor. Itu harus disesuaikan dengan bagaimana generasi milenial itu berada. Jadi sekarang model-model terbaru kantor itu sudah nggak seperti kantor-kantor formal zaman dulu, bos. Kantor sekarang ini sudah seperti kafe. Jadi sehingga mendukung yang namanya kreativitas. Di dinding itu diisi mural, diisi gambar-gambar, atau diisi dengan yang namanya motivation word gitu kan, yang ditempel di mana-mana. Terus ada foto-foto bersama-sama, bagaimana mereka menciptakan suasana yang dimana kantor itu benar-benar sangat fun sekali, seperti rumah kedua mereka ketika mereka pergi dari rumah pertama mereka. Sehingga ketika itu diciptakan, maka kreativitas pun akan terbangun dengan bagus. Ya, jadi layout kantor, terus sistemnya, peraturan-peraturannya pun juga sama. Kemudian work environment berikutnya adalah diverse. Maksudnya diverse itu apa sih? Gitu ya. Diverse itu artinya adalah mereka sangat value orang-orang yang memiliki pengetahuan yang berbeda-beda. Jadi mereka sangat senang ketika gabung sama tim itu. Jadi masing-masing tim ini punya pengetahuan dan pengalaman yang berbeda, sehingga mereka bisa saling belajar satu sama lain. Inilah work environment yang harus dibangun. Jadi nggak pasti satu orang dia harus tahu sama semua dalam satu departemen. Itu mereka nggak asik. Jadi nggak ada knowledge yang baru yang bisa mereka dapatkan ketika mereka berdiskusi satu sama lain. Ingat, learning mereka adalah kolaboratif, group discussion bersama-sama. Kalau pengetahuannya sama, nggak asik, bos. Berbeda dengan, sekali lagi terakhir, berbeda dengan generasi X, yang dimana yang dibangun ketika work environment dari generasi X itu adalah positive environment gitu ya. Jadi environmentnya itu positif ya. Kalau generasi Y nggak butuh positive environment, bos, karena mereka aslinya sudah positif, aslinya sudah asik, aslinya sudah kreatif. Jadi positivity, waduh, atau energi positif itu mereka sudah berlebih, malah muntah-muntah, bos. Sekarang tinggal bagaimana kita menjaga energi positif itu, energi keasikan mereka yang mereka dapatkan dari hangout bersama teman-teman itu masuk dalam kantor dan tetap terjaga di sana. Jangan sampai tim kita nih ketika di luar jadi orang yang asik, ketika masuk di kantor mereka jadi orang yang pendiam. Itu berarti kita punya sistem yang salah dalam membangun work environment. Oke, karena Gen Y ini orangnya asik semua pasti, karena mereka terbiasa dengan nongkrong. Ingat, mereka terbiasa dengan pola hangout. Terus yang kedua, work environment yang generasi X yang dulu itu adalah fleksibel. Maksudnya fleksibel gini. Jadi saya departemen A, gitu kan. Nah, saya sedang mengerjakan sebuah project. Nah, ketika saya ingin mengerjakan sebuah project gitu, saya boleh bertanya kepada departemen lain untuk mendapatkan input tentang project saya. Tapi tetap yang mengerjakan adalah saya. Beda dengan yang tadi saya bilang, kalau generasi milenial itu adalah diverse. Mereka akan lebih senang ketika ada sebuah project, terus project ini membutuhkan pengetahuan departemen B, departemen C, departemen D. Mereka sangat senang sekali ketika mereka ya, atau mereka ya, generasi milenial ini dapat menjadi satu kelompok dengan salah satu dari departemen B, satu dari departemen C, satu dari departemen D. 4 orang menjadi sebuah kelompok dan mereka mendiskusikan dan membahas apa yang mereka lakukan atau apa yang harus mereka rumuskan dari challenge yang ada ini.
Sehingga kalau bahasanya itu seperti borderless. Mereka tidak suka yang namanya batasan-batasan. Saya ingat itu buku tahun berapa itu ya. Borderless Management itu kalau nggak salah yang bahas itu Tom Peters kalau nggak salah. Saya ingat saya pernah baca buku tebal segini. Itu luar biasa sekali, dan itulah pola yang dimiliki atau diidam-idamkan oleh seorang generasi milenial. Selain kreativitas, mereka juga berharap mendapatkan tim kerja atau kelompok kerja yang dimana itu berbeda-beda departemen, sehingga mereka bisa saling belajar satu sama lain dan enriching each other. Nah, bayangkan bos, kalau seperti itu kondisinya, maka yang terjadi adalah generasi milenial akan senang sekali bekerja di perusahaan Anda. Oke bos? Nah, itu dia 8-8-nya. Pertanyaannya sekarang, ketika generasi milenial atau generasi Y ini terlalu berbeda sekali dengan apa yang kita lakukan sebelumnya, used to do, gitu kan? Pertanyaannya adalah kenapa kita harus mau melakukan ini? Kenapa kita harus capek-capek? Karena merubah budaya, merubah strategi, merubah sistem itu membutuhkan effort yang besar, gitu kan? Kenapa kita harus seperti itu? Logikanya seperti ini bos. Anda bayangkan 15 tahun lagi, atau nggak usah 15 deh, kebanyakan 10 tahun lagi bagi seorang generasi X yang sudah berusia 45 tahun. 10 tahun lagi usia Anda sudah 55 tahun. Pertanyaannya adalah Anda akan berikan ke siapa kepemimpinan ini? Gitu ya. Itu yang nomor 1. Terus yang kedua, oke, potensi pasar Anda sekarang adalah golongan X itu masih yang besar, karena mungkin secara gaji mereka jauh lebih tinggi. Anda bayangkan 10-15 tahun lagi, menurut Anda pasar potensial Anda siapa? Generasi milenial. Gen X sudah lewat. Pada akhirnya internal manajemen Anda akan menjadi generasi milenial, dan pasar Anda pun adalah generasi milenial. Jadi akan menjadi sebuah hal yang kontraproduktif ketika kita memiliki tim generasi milenial atau generasi Y yang kita didik menjadi generasi X, karena kita tidak ingin merubah pola kerja kita dan kita ingin mempertahankan hegemoni generasi X kita di dalam perusahaan. Maka generasi milenial ini akan jadi seperti Gen X. Cilakanya adalah kalau kita bicara bisnis, kita bicara tentang meet the customer expectation. Orang internal Anda sudah menjadi seperti generasi X, namun customernya adalah generasi Y. Menurut Anda, apakah bisa internal perusahaan Anda memenuhi atau meet the expectation dari customer Anda? Maka jawabannya adalah tidak. Bisnis itu, apapun bisnisnya, konsepnya adalah meet the expectation of the customer. Jadi kalau customer kita ke depan adalah generasi Y, dan saat ini kita paham bahwa kedepannya adalah generasi Y yang akan kita satisfy, maka sudah waktunya sekarang kita shifting the gear perusahaan kita untuk meet the expectation of millennial generation dengan membentuk tim kita sesuai dengan value mereka. Jadi kalau kita yang Gen X, kita yang harus menurunkan ego dan merubah sistem kita, karena ke depan itu masa mereka. Masa generasi X, masa generasi X, karena saya belum. Masa generasi X itu sebentar lagi sudah lewat. Dan sebagai seorang manajemen yang baik, yang harus meninggalkan legacy yang luar biasa, legacy yang ketika Anda meninggalkan perusahaan itu semakin meningkat, maka sudah waktunya kita untuk merubah sistem kita sehingga kita bisa attract generasi milenial dan mengembangkan potensi mereka. Oke bos? Semoga bisa jadi kemanfaatan bagi kalau merasa bahwa video ini menarik dan mendapatkan enlightenment dan insight dari video ini. Subscribe bos, sehingga pada akhirnya kita bisa tetap memberikan video-video yang bermanfaat untuk manajemen, bisnis, dan karir bagi semua bos-bos yang ada di sini. Sampai ketemu lagi di sesi Coach Rama berbagi strategi berikutnya. Bye bos, sampai ketemu lagi.